Suwon FC gelar TC di Jakarta bersama pemain barunya Pratama Arhan. Ultras Garuda dapat penghargaan dari AFC. Shin Tae-yong nekat, karir terancam justru pasang target lebih tinggi dari PSSI di Piala Asia U23. Hernando Ari cedera saat laga Persebaya vs Bayangkara, begini kondisinya sekarang. Saat ini klub Korea Selatan Suwon FC sedang menggelar pemusatan latihan, TC, di Jakarta. Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan sudah ikut bergabung dengan tim Indonesia dipilih sebagai lokasi TC luar negeri Suwon FC untuk persiapan K-League 1 2024. Sebelumnya dikabarkan klub yang musim lalu nyaris degradasi itu akan TC di Bali, walaupun akhirnya memilih Jakarta. Di akun media sosial klub, tampak Arhan sudah ikut berlatih bersama tim. Arhan berpose dengan 4 rekan barunya, termasuk ex-wonderkid Korea Selatan yakni Lee Sung-woo dan juga ex-Sunderland Ji Dong-won. Selamat datang, demikian kata sambutan Suwon FC dalam postingan Arhan bersama rekan-rekan barunya. Sebelumnya Arhan ikut memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Seiring dengan tersingkirnya Indonesia dari babak 16 besar pekan lalu, pemain pun sudah kembali ke klubnya masing-masing. Adapun Arhan berstatus pemain baru Suwon FC setelah meninggalkan Tokyo Verdy. Kontraknya tidak diperpanjang klub J-League itu setelah 2 tahun di sana. Suwon FC sendiri akan menjalani pemusatan latihan sampai 18 Februari mendatang, dengan harapan akan menarik minat fans sepak bola Indonesia. Untuk itu, laga uji coba dengan tim lokal juga diagendakan. Rencananya Suwon FC akan menggelar uji coba dengan timnas Indonesia U20. Pelatih Indra Syafri sebelumnya sudah mengonfirmasi laga ini, walaupun sejauh ini belum diketahui persis kapan laga itu akan diselenggarakan. Ultras Garuda Qatar menjadi salah satu kelompok supporter yang sangat menghibur di Piala Asia 2023. Alhasil, penghargaan diberikan kepada supporter Indonesia itu. Timnas Indonesia kembali tampil di Piala Asia setelah terakhir kali pada 2007. Indonesia kemudian mencetak sejarah dengan untuk pertama kalinya mampu ke fase gugur. Langkah Indonesia terhenti di 16 besar setelah tumbang dari Australia. Namun, selama perhelatan Piala Asia 2023 para supporter Indonesia tak henti-hentinya membantu Qatar menjadi sangat meriah sebagai tuan rumah. Warga Indonesia yang sudah puluhan tahun di Qatar bersatu. Komunitas Ultras Garuda Qatar pun dibentuk demi memberikan dukungan ke Indonesia. Diaspora asal Indonesia ini juga aktif membuat pertunjukan di beberapa venue Piala Asia 2023. Di sana para diaspora asal Indonesia banyak memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Kami dapat penghargaan dari Fan Engagement Program LOCAFC. Dari kategori secara umum itu kami sudah aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan AFC ini di dalam dan luar stadion, kata salah satu pemimpin Ultras Garuda Qatar. Nekat, karir bersama timnas Indonesia terancam. Shin Tae-yong justru pasang target lebih tinggi dari PSSI di Piala Asia U23. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, berani memasang target lebih tinggi dari yang diberikan PSSI pada Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong akan memegang kendali timnas Indonesia U23 2024 yang akan berlangsung di 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar. PSSI pun memberikan target kepada Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia U23 lolos dari babak grup atau 8 besar Piala Asia U23 2024. Dalam turnamen ini, Garuda Muda bergabung di grup A bersama tim tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Berbeda dari Piala Asia 2023 Senior, turnamen ini hanya diikuti 16 tim saja dan dibagi menjadi 4 grup. Masing-masing juara dan runner-up grup akan mendapatkan tiket lolos ke babak berikutnya atau perempat final. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menegaskan bahwa Shin Tae-yong harus membawa timnas Indonesia U23 lolos ke 8 besar. Target tersebut dicanangkan PSSI sebagai salah satu syarat untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong yang akan berakhir pada Juni 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong,
Selain target itu, PSSI juga memberikan target kepada ST untuk membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sejauh ini, target yang diberikan PSSI sudah tercapai ketika timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Mendapat beban seperti itu, Shin Tae-yong justru berani memasang target lebih tinggi dari yang diberikan kepada PSSI. Jadi untuk sepak bola Indonesia berkembang kita harus lolos dari penyisihan grup sampai ke babak 8 besar dan babak 4 besar walaupun AFC U23, ujar Shin Tae-yong dikutip dari akun Instagram Erick Thohir. Akan tetapi, target itu bisa dipenuhi jika para pemain terbaik timnas Indonesia U23 bisa hadir. Pemain-pemain yang berkarier di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Elkan Bagot diharapkan bisa hadir. Pasalnya, jadwal Piala Asia U23 2024 bentrok dengan kompetisi yang ada di Eropa. Apalagi, Piala Asia U23 2024 tidak masuk kalender FIFA sehingga klub berhak untuk menolak melepas pemainnya. Baru persiapan kita akan baik apalagi jika kita bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Ivar, Justin, Elkan dan ini cukup bisa diuji untuk bisa lolos ke babak 8 besar. Dan malah bisa lebih dari itu, katanya. Kondisi terbaru Hernando Ari, cedera saat Persebaya libas Bayangkara FC di Liga 1, diungkap oleh pelatih bajul ijo di Liga 1 yakni Paul Munster usai duel Bayangkara FC. Untuk diketahui, Hernando Ari kiper Persebaya Surabaya di Liga 1 cedera saat duel Bayangkara FC pada Minggu 4 Februari 2024 kemarin. Laga Persebaya Surabaya versus Bayangkara FC di Liga 1 dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo. Main di depan ribuan bonek, Hernando Ari dan kolega di Persebaya Surabaya gasak Bayangkara FC dengan skor 1-0. Gol Persebaya Surabaya yang bikin Bayangkara FC merana di kandang bajul ijo, dicetak oleh Paulo Enrique. Namun di balik kemenangan Persebaya Surabaya atas Bayangkara FC di Liga 1, Hernando Ari alami cedera. Saat libas Bayangkara FC, Hernando Ari pun tidak bela Persebaya Surabaya hingga laga usai. Melansir situs resmi Persebaya pada Senin 5 Februari 2024, Hernando Ari salah jatuh sehingga membuat bahunya bermasalah. Ditarik di ujung laga, Hernando Ari masih di pinggir lapangan untuk terus memberikan dukungan pada rekan-rekannya. Kini, Hernando Ari menjalani serangkaian observasi dan pemeriksaan untuk memastikan kondisi cedera yang ia alami. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi cedera Hernando Ari, kata Paul Munster saat konferensi pers. Dokter masih memeriksanya. Tim akan memberikan perawatan terbaik agar dia bisa segera kembali berlatih dan bermain, lanjut Paul Munster. Nando baru bergabung ke Persebaya Jumat lalu. Ia baru saja pulang dari Qatar untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Nando menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia yang mencetak sejarah lolos kali pertama ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Nando melakukan beberapa save penting dalam laga melawan Bayangkara FC. Ia juga jeli dalam membantu build-up serangan bajul ijo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.